Selamat datang di pembelajaran mata kuliah Statistika Bisnis dan hari ini kita akan belajar mengenai analisis of variance atau lebih dikenal dengan analisis ANOVA ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih tujuan belajar ini mau ngapain gitu loh, mau buat apa ya. Jadi yang pertama tentu saja kalau kita belajar analisis of variance ini kita akan menggunakan distribusi F. Oleh karena itu hal pertama yang Anda pelajari adalah Anda diharuskan atau nanti endingnya adalah memahami ciri-ciri distribusi F, begitu ya. Lalu yang kedua melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah varians dari populasi adalah sama ya atau berbeda nantinya. Lalu selanjutnya mendiskusikan ide umum analisis varians ya. Lalu mengatur data menjadi tabel ANOVA satu arah dan dua arah karena nanti kita akan mengenal adanya one way ANOVA atau two way ANOVA ya. Two way ANOVA juga nanti dibagi lagi menjadi dua, yang without interaction atau with interaction ya. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan uji ANOVA dua arah tanpa interaksi dan dengan interaksi ya, tadi yang saya katakan ya, yang without interaction atau yang with interaction ya. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pembelajaran pertama adalah Anda diminta untuk memahami karakteristik distribusi F ya. Nah, pada dasarnya kalau kita belajar mengenai analisis ANOVA, ini memang berada dalam keluarga distribusi F ya. Lalu kalau Anda mau lihat kurva distribusi F, ini agak sedikit berbeda dengan kemarin kalau kita belajar mengenai T dan juga Z. Kalau T dan Z itu kan bentuk kurvanya seperti gunung ya. Biasanya kalau kita lihat rata kanan kirinya hampir sama ya. Yang membedakan jika Z lebih lonjong sedangkan T lebih mendatar sedikit gitu ya. Nah, kalau uji F memang agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat di sini seperti bentuknya tidak imbang antara kiri dan kanan. Nah, Anda bisa lihat seperti ini ya. Oke, setiap anggota family ditentukan oleh dua parameter, yaitu derajat kebebasan pembilang dan juga derajat kebebasan penyebut. Walaupun nanti kita di sini belajar menggunakan istilah kolom dan baris, tapi pada dasarnya kita bagi menjadi derajat kebebasan pembilang dan juga derajat kebebasan penyebut, ya. Lalu selanjutnya F tidak boleh negatif dan merupakan distribusi kontinu ya. Jadi kayak kemarin kalau kita belajar T itu kan ada data negatifnya ya. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya uji dua sisi yang T itu ada sisi kiri yaitu sisi negatif, atau kalau yang satu sisi kiri itu negatif. Nah, sedangkan F tidak boleh ya. F tidak boleh. Lalu distribusi F miring positif ya. Jadi kalau Anda lihat nih teman-teman, ini miringnya kan ke kanan nih. Jadi miringnya positif ya. Lalu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan tidak terhingga infinite ya. Oke, seperti itu. Oke. Baik, dan sebagai F kalau kita lihat di sini ya, ini menjadi tidak terhingga dan kurvanya mendekati sumbu X ya. Nanti kita akan pakai degree of freedom ya. Jadi kayak kemarin kita belajar di uji distribusi T ya. Kalau kita pakai T kan kita pakai DF-nya tuh N-1 ya enggak, buat mencari nanti di tabelnya. Nah, sama nih, distribusi F juga ada DF-nya, degree of freedom-nya. Ya. Oke, baik. Nah, kita kenalan dulu yuk tentang analisis varians, konsep dasarnya. Ya. Analisis varians selanjutnya disebut dengan ANOVA, ya, jadi lebih familiar nih ya. Adalah nama yang diberikan untuk pendekatan yang memungkinkan untuk menggunakan data sampel ya, yang tujuannya menguji apakah dua atau lebih rata-rata populasi yang tidak diketahui adalah sama atau berbeda. Jadi kalau nanti muncul pertanyaan, Ibu kan kemarin kita juga belajar Ibu, kita membedakan ada dua data sampel juga gitu kan, kemarin ada sampel independen sama dependen ya. Nah, yang membedakan kalau untuk ANOVA ini khusus untuk rata-rata. Jadi kita mau menguji apakah rata-rata populasi ini sama atau tidak ya. Jadi untuk menguji apakah dua atau lebih rata-rata populasi ini sama atau tidak ya, atau berbeda. Kalau yang kemarin kita belajar kan tidak menggunakan rata-rata populasi yang membandingkan ya. Kita pakai X ya, sambil contoh kemarin misalnya sampelnya 250. Lalu kalau dari 250 ini ada sekitar 50 orang yang menyetujui. Nah, jadi N-nya adalah 250, X-nya adalah 50. Nah, sedangkan ANOVA enggak. ANOVA kita menguji rata-rata. Sekali lagi di ANOVA kita menguji rata-rata ya. Selanjutnya
ANOVA memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan uji hipotesis dua beda rata-rata. Kelebihan ANOVA adalah satu, ANOVA dapat menguji beda lebih dari dua rata-rata populasi secara simultan, ya. Lalu yang kedua, ANOVA dapat memasukkan lebih dari satu perlakuan atau treatment atau sumber perbedaan dalam pengujian, ya. Jadi kalau kemarin kita cuma mau belajar, misalnya kita mau membedakan dua populasi saja, ya. Kalau di ANOVA ini kelebihannya adalah kita bisa memasukkan perlakuan atau treatmentnya atau kategorinya ke dalam pengujian tersebut, ya. Jadi misalnya perbedaan berdasarkan jenis sekolah, lalu perbedaan berdasarkan tingkatan kelas. Nah, itu kan sudah ada dua treatment lagi, istilahnya treatment gitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan ANOVA, ya. Sedangkan kelemahan ANOVA adalah tidak dapat diidentifikasi rata-rata populasi mana yang berbeda antara rata-rata populasi yang dianalisis. Namun jika data diproses menggunakan program komputer, aplikasi statistik seperti SPSS, maka akan dapat diketahui rata-rata populasi yang berbeda dengan rata-rata populasi yang lainnya, ya. Jadi oleh karena itu kalau TUI ANOVA nanti kita akan belajar langsung melihat bagaimana membaca outputnya. Kenapa? Kan itu akan lebih mudah untuk pengujiannya, ya. Dalam ANOVA, hipotesis yang menyatakan bahwa semua rata-rata sampel berasal dari populasi adalah rata-rata yang sama dapat diuji pada kondisi sebagai berikut. Satu, semua sampel dipilih secara random dan independen antara sampel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, populasi dari sampel yang digunakan berdistribusi normal dan semua populasi mempunyai varians, ya, ini bacanya varians ya guys, ya, yang sama. Begitu, ya. Jadi dipilih secara random dan independen antara satu sampel dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah populasi dari sampel yang digunakan berdistribusi normal, ya, harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama. Oke. Baik, selanjutnya yuk bagaimana membandingkan dua varian populasi. Kalau kita lihat di sini. Distribusi F digunakan untuk menguji hipotesis bahwa varian dari satu populasi normal sama dengan varian dari populasi normal lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut, ya. Dua mesin geser BART diatur untuk menghasilkan batang baja dengan panjang yang sama. Oleh karena itu, setiap batang harus memiliki panjang rata-rata yang sama. Kami ingin memastikan bahwa selain memiliki panjang rata-rata yang sama, mereka juga memiliki variasi yang serupa. Ya, jadi si batang ini, ya nggak enak banget ya nyebutin ya, batang baja lah. Jadi si batang baja ini pengen di apa namanya diuji nih, apakah panjangnya ini sama. Nah, seperti itu. Ya, jadi panjang rata-ratanya sama. Dan juga pengen nguji juga variannya serupa atau tidak, gitu ya. Lalu yang kedua, tingkat pengembalian rata-rata pada dua jenis saham biasa mungkin sama. Tetapi mungkin ada lebih banyak variasi dalam tingkat pengembalian di satu yang lainnya. Sebuah sampel dari 10 teknologi dan 10 saham utilitas menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata yang sama. Tetapi kemungkinan ada lebih banyak variasi dalam saham internet. Ya, jadi di sini ada 10 saham teknologi dan 10 saham utilitas, ya. Lalu yang ketiga, sebuah studi oleh Departemen Pemasaran untuk sebuah surat kabar besar menemukan bahwa pria dan wanita menghabiskan jumlah waktu yang sama per hari untuk membaca koran. Namun laporan yang sama menunjukkan bahwa hampir 2 kali lebih banyak variasi waktu yang dihabiskan per hari antara pria daripada wanita. Ya, jadi dia berhasil mengumpulkan data, ternyata pria lebih banyak nih dibandingkan wanita nih, pengen tahu bener apa enggak sih gitu, ya. Oke, masih bingung Ibu ya? Nanti kita lihat di contoh soal. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, pengujian hipotesisnya ya. Saya yang ini saya ambil dari bukunya Douglas ya. Jadi ada H0, ada guys kalau Anda lihat H1 di sini ya. H1 maksudnya H alternatif ya. Kenapa di sini satu? Karena H alternatifnya pada dasarnya bisa lebih dari satu, pengujian hipotesisnya bisa lebih dari satu. Kalau nanti kita pembedanya berdasarkan kolom dan berdasarkan baris, nah maka kita akan menggunakan hipotesisnya itu lebih dari satu gitu loh. Jadi ada H01, ada H02, ada H alternatif 1, ada H alternatif 2 ya. Jadi jangan bingung seperti itu ya. Oke, konsep dasarnya jika ingin menguji hipotesis menggunakan ANOVA ini adalah H0 sama dengan varian 1 ya, sama dengan varians 2. Lalu H alternatifnya atau H1-nya ya, ini cara bacanya adalah varians 1 ya.
tidak sama dengan varians 2 begitu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali ini ya. Oke, lalu ini adalah rumusnya ya. Karena tadi saya sudah bilang di awal bahwa ini adalah uji distribusi F, maka kita menyebutnya adalah F hitungnya ya. F hitungnya adalah rumusnya seperti ini. Kayak apa sih, Bu? Ya, yuk kita pelan-pelan di sini ya. Nanti akan ada rumus lebih detail lagi. Nah, seperti biasa, analisisnya seperti apa, Bu? Dibuat dulu rumusan hipotesisnya. Seperti tadi H0-nya varian 1 sama dengan varians 2. Ya, alternatifnya varian 1 tidak sama dengan varians 2. Walaupun nanti kita bisa mengubah tidak lagi varians tapi menjadi rata-rata ya. Jadi rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 untuk H0-nya ya. Lalu H alternatifnya menjadi rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2 karena yang diuji adalah beda rata-ratanya ya. Nilai kritis kita seperti biasa kita pakai tabel ya, tapi tabelnya kita menggunakan F tabel. Jangan lupa ada alfanya, jangan lupa ada DF-nya ya. Lalu nilai hitung nanti ada rumusnya ya. Lalu keputusan dan juga kesimpulan sama nih kayak kemarin kita menguji hipotesis hampir sama seperti ini ya. Baik. Yang pertama terlebih dahulu kita akan belajar mengenai one way ANOVA ya. Apa tuh Bu one way ANOVA? Yuk kita lihat dulu di sini. One way ANOVA adalah ya tujuannya, ini tujuannya dulu ya. Tujuannya kalau kita lihat di sini adalah untuk sebentar, ini kok kenunu. Oke. Sebentar ya. Tujuannya untuk menguji hipotesis beda lebih dari 2 rata-rata populasi dengan satu sumber perbedaan atau satu perlakuan. Jadi treatmentnya cuma satu ya. Yang diuji adalah 2 rata-rata populasinya guys. Sekali lagi yang diuji adalah 2 rata-rata populasinya ya. Dengan satu sumber perbedaan. Jadi selain 2 rata-rata populasi nanti ada satu treatment lagi atau satu perbedaan lagi yang mau diukur, yang mau dilihat ya apakah ada perbedaan atau tidak ya. Nah, kalau pernyataannya tujuannya adalah lebih dari 2 rata-rata populasi, jadi bisa jadi nanti kita bisa menggunakan 3 populasi atau 4 populasi begitu ya, bisa lebih dari tidak terhingga ya. Nah, ini contohnya adalah kalau kita pakai populasinya ada 3 ya. Jadi populasi 1 mu1, populasi 2 mu2 dan populasi 3 mu3 ya. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan antara mu1, mu2 dan mu3 rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3 atau rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2 dan rata-rata populasi 3. Begitu ya. Baik. Oke, contohnya di sini menguji hipotesis beda upah rata-rata per jam kerja ya, buruh antara perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C. Perusahaan A ini mu1, perusahaan B ini adalah mu2 dan perusahaan C ini adalah mu3. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan antara upah rata-rata per jam kerja buruh di perusahaan A atau mu1 dan perusahaan B mu2 dan perusahaan C mu3. Begitu. Oke. Yuk kita lihat yuk, harus kita buat tahapannya ya. Yang pertama, ingat ini one way ANOVA ya. Ingat-ingat nih. Rumusan hipotesisnya terlebih dahulu ya. H0-nya menjadi mu1, mu2 dan mu3 ya, sama dengan mu tidak terhingga lah ya. Lalu H alternatifnya adalah tidak semua rata-rata populasi sama ya, tidak semua rata-rata populasi sama. Kalau H0 ini mau dibuat pernyataan ya gampang. Semua rata-rata populasi sama. Ya, atau misalnya ya, Bu, saya maunya lebih detail. Oke, boleh ya. Populasi 1, populasi 2 dan populasi 3 adalah sama. Begitu ya. Oke, saya teruskan. Yang kedua, nilai kritisnya ya, jangan lupa kita lihat di F tabel, alfa dan ada DF-nya. Nilai hitungnya dan keputusannya. Begitu ya. Ini untuk tahapan-tahapan analisis one way ANOVA. Dan jangan lupa endingnya pasti kesimpulan. Nah, untuk melihat F kritis ya, kita harus tahu dulu nih DF-nya. DF-nya tuh ada V1, ada V2 ya. V1-nya ke kanan, V2-nya ke bawah. Sekali lagi, V1-nya ke kanan, V2-nya ke bawah. Gitu ya. Nanti bagaimana sih Bu caranya menentukan? Nah, yuk kita lihat. Kalau nggak ada contoh soal nanti nggak enak ya. Oke, ini kebetulan alfanya pakai 5%. Kita bisa pakai 1%, bisa pakai 5%, pakai 10%, tapi yang biasa digunakan memang 5%. Ya. Oke, ini ada contohnya.
Contohnya misalnya alfanya adalah 5%. K-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 20. Ya, K-nya sama dengan 4, kategori sama dengan 4, lalu jumlah sampelnya adalah 20. Ya. Besarnya degree of freedom ya. K ini juga bisa diartikan kolom kalau di sini ya. Jadi kita lihat ada berapa kolom ya sebagai pembaginya di situ ya, pembedanya. Lalu N-nya adalah 20. Ya, jumlah sampelnya semuanya adalah 20. Maka besarnya degree of freedom atau DF-nya menjadi V1 K-1 ya, rumusnya begitu. K-1 lalu V2-nya didapatkan dari N-K. Oke ya. K-1, 4 minus 1 sama dengan 3 ya, lalu V2-nya adalah N-K. Ya, jadi N-nya 20 dikurangi 4 menjadi 16 ya. Maka dilihat V1-nya 3 ke samping guys ya. Lalu V2-nya adalah 16 ke bawah. Ya, ditemukan di sini dinilai 3,24. Maka nilai kritisnya adalah F sama dengan 324. Gitu. Gampang kok, percaya sama saya ya. Baik. Nah, yang perlu dipahami adalah begitu kita tahu F kritisnya berapa sih nih? 3,24 ya, misalnya begitu ya. Nah, kita buat gunung nih. Ingat kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa kurva distribusi F miringnya ke kanan. Ya, dia nggak imbang memang hidupnya ya. Kadang-kadang kita begitu, hidup kita nggak imbang ya. Ini miringnya ke kanan, dia orang baik nih ya, miringnya ke kanan dia. Oke, F kritis di sini 3,24 misalnya ya. Lalu sisi sebelah kirinya adalah penerimaan H0, sisi sebelah kanannya adalah penolakan H0. Atau kalau kita bisa artikan ya, jika F hitungnya, kan kita bandingin sama F hitung nih guys ya. Jika F hitungnya kurang dari F kritis, maka H0 diterima. Jika F hitungnya lebih dari F kritis, maka H0 ditolak. Gitu gampangannya ya. Oke. Lalu bagaimana menentukan nilai F-nya? Oke, nilai hitung F-nya kita lihat di sini. Rumus F hitungnya ya. Kalau kita lihat di sini adalah ini ada MSB ya dibagi MSW. Apa tuh Ibu? Ini. Oke, kita intip sedikit nih loh. Ya, jadi MSB adalah mean square between, MSW-nya adalah mean square within ya. Lalu kalau SSB, nanti kita juga ada istilah SSB ya, adalah sum of square between. Lalu SSW-nya adalah sum of square within. Ya, oke. Saya ini sama nggak sih? Sebentar saya cek dulu. Oh sama kok. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi rumus F hitung itu adalah ini. Ya, saya bisa tak anonet nggak sih? Anonet ya, ini dia nih. Rumus F hitung adalah ini. Ya, rumusnya kalau saya bacakan artinya mean square between dibagi dengan min oke. Sekali lagi ya, jadi rumus F hitungnya adalah mean square between dibagi dengan mean square within, begitu ya. Nah, nggak bisa langsung dicari dong guys, kita harus cari dulu nih berapa mean square between-nya, berapa mean square within-nya ya. Mean square within didapatkan dari sum of square between ya dibagi dengan K-1 ya. K adalah banyaknya populasi yang dianalisis ya. Atau ini kadang-kadang K bisa diartikan juga kolom karena nanti kelihatan kolomnya berapa gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada MSW. MSW adalah mean square within ya, mean square within ini rumusnya adalah sum of square within ya dibagi dengan N-K ya, atau jumlah sampel dikurangi dengan banyaknya populasi kalau Anda mau menggunakan kalimat banyaknya populasi ya. Lalu sebelumnya kita cari dulu nih SSB-nya nih ya. SSB sum of square between didapatkan dari sigma TI kuadrat dibagi dengan NI dikurangi dengan T kuadrat dibagi dengan N ya. Lalu sum of square within-nya didapatkan dari sum XIJ kuadrat ya dikurangi dengan sama atau sigma sama aja ya. Dikurangi dengan sigma TI kuadrat dibagi dengan NI ya. T didapatkan dari T1, T2 atau jumlah T-nya, lalu N didapatkan dari jumlah N-nya. Gitu ya. Kayak apa tuh Bu? Oh ya mesti dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak iso nanti ya. Jadi memang kudu harus nyoba. Oke, baik. Ini ada contoh kasus ya.
Suatu penelitian dilakukan untuk menguji dugaan bahwa tidak terdapat perbedaan penghasilan rata-rata setiap hari antara pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde. Hasil observasi yang menggunakan sampel masing-masing sebanyak 3 pedagang diperoleh informasi sebagai berikut. Ya, oke, baik. Sampelnya ada, saya nggak mau sampel dulu. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang menjadi pembeda adalah bakso, sate, dan ronde. Ya, bakso, sate, dan ronde. Jadi kita mau menggunakan populasinya dari tukang bakso, sate, dan ronde. Ya. Lalu kita ngambil sampel dari masing-masing bakso, sate, dan ronde ini masing-masing 3. Jadi kalau di total sebenarnya ada 9 sampelnya yang ada. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan mengapa kasus ini dianalisis menggunakan one way ANOVA. Lalu yang kedua, apakah sampel mendukung dugaan bahwa tidak terdapat perbedaan penghasilan rata-rata kegiatan pedagang tersebut dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Gitu. Jadi kita pengen tahu nih sama apa enggak, ada perbedaan apa enggak begitu, ya. Oke, baik. Kita lihat jawaban kasus 1. Kasus ini dianalisis menggunakan one way ANOVA karena pengujian hanya menggunakan satu perlakuan, ya. Jadi yang membedakan hanya pembeda profesi mereka tadi ini aja nih, ya. Tidak ada pembeda lain, ya. Jadi sambil contoh di sini pembedanya adalah pedagang bakso, sate, dan pedagang ronde. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, ya, atau datanya dibedakan lagi menjadi selain profesi juga lokasi jualannya. Nah, itu sudah nggak bisa pakai one way ANOVA, ya itu pakai two way. Karena ini cuman membedakan berdasarkan profesinya, maka one way ANOVA. Ya, itu perlu diingat-ingat. Baik. Selanjutnya yang kedua, kita buat analisisnya. Rumusan hipotesisnya dulu ya, bisa menggunakan kalimat seperti ini ya. Simbol seperti ini. Jadi H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau misalnya tidak ada perbedaan rata-rata penghasilan antara pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde kalau Anda mau pakai kalimat, ya. Lalu alternatifnya adalah tidak semua rata-rata populasi sama atau berbeda. Monggo mau pakai apa aja terserah, manut. Yang penting Anda paham, ya. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua, Anda diminta untuk mencari nilai kritisnya, ya. Anda diminta untuk mencari nilai kritisnya. Oke, kita lihat dulu nih. Wah, ini nilai kritisnya atau nilai tabelnya didapatkan 5,14. Sebentar tak coret-coret dulu. 5,14 ini guys, dapatnya begini. Tapi sebelum sampai sini, Anda harus tahu dulu berapa alfanya. Karena tadi di soal menggunakan 5%, maka alfanya 5%. Lalu kita cari DF-nya dulu nih, ya. DF-nya tadi ada V1, V2, di sini adalah 2,6. Nah, 2,6 ini didapatkan dari mana sih, Bu? Kok tiba-tiba Mak Cucuk dapat ini? Nah, ya ini yang tadi saya katakan. Jadi masukin dulu nih ke rumus nih, ya. Oke, rumusnya seperti apa? Yang tadi saya katakan K-1, ya. Sekali lagi K-1, lalu N-K, ya. K-1 lalu N-K. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nih sebentar. Saya cari anonetnya kok tiba-tiba menghilang dia. Oke, baik. Sebentar ya guys ya. Ini suka begini nih memang hidupnya. Nah, tak clear dulu. Nah, oke. Baik. Nah, bentar. Oke, saya teruskan ya. Jadi K-1 N-K. Ya, tadi K-nya, oke, sekali lagi K-nya ini adalah 3. Ibu, 3 itu dari mana? Kan tadi itu loh, populasinya itu kan menggunakan 3. Ya, jadi kita pembedanya 3 itu tadi loh. Nah, itu 3 ya. Itu K-nya. Sorry, itu K-nya. Nah, K-1 sama dengan 2. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya N-K. Tadi N-nya berapa? 9. Kok Ibu bisa bilang 9-nya tadi itu loh? Jadi kan pembedanya kan ada 3 nih. Jadi pedagang bakso, sate, sama pedagang ronde, ya. Lalu masing-masing pedagang itu diambil sampel 3. Nah, berarti kan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi semudah itu, ya. Oke, jadi untuk DFV2-nya ya itu N-K atau 9 dikurangi dengan 3 sama dengan 6. Ya, didapatkan seperti itu. Oke, baik.
Sebentar, ini kok nggak bisa tiba-tiba dia ngehang. Nah, oke, sudah. Nih, tadi yang saya katakan K-3 ya. Kok K-3? K-1, sorry, K-1 ya di sini ya. Jadi K-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2, lalu N-K. N-K di sini N-nya adalah 9, lalu K-nya adalah 3 ya. Jadi 6. Ya, dapat didapatkan di sini 2,6. Oke. Baik, selanjutnya kita teruskan. Nah, tadi sudah dapat ya DF-nya adalah V1-nya 2, V2-nya adalah 6. Jadi ke samping kanan adalah 2, ke bawahnya adalah 6. Ini dia nih cara carinya. Lihat di tabel F ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 5,14 ya. Dimasukkan ya di sini 5,14 gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, 5,14. Selanjutnya adalah nilai F hitungnya. Nilai F hitung dapat dari mana, Bu? Ya bisa ngitung pakai output ya. Jadi Anda bisa pakai SPSS, bisa pakai Excel, bisa juga manual ya. Karena ini masih gampang, kita pakai manual dulu ya. Nah, sebelum dapat ke rumus ini ya, F sama dengan mean square between dibagi dengan mean square within, Anda harus tahu dulu nih masing-masing MSB-nya berapa, MSW-nya berapa ya. Nah, MSB rumusnya adalah SSB dibagi dengan K-1. Nah, kita belum bisa nyari juga nih. Kenapa? Karena SSB-nya belum dapat nih, ya. Sum of square between-nya belum dapat. Nah, sum of square between-nya didapatkan dari ini nih, jumlah T1 kuadrat dibagi dengan jumlah TI kuadrat dibagi dengan NI ya, dikurangi dengan T kuadrat dibagi dengan N. Oke, baik. Bu, ini kayak apa sih Bu bentukannya? Yuk, gampang. Nah, kita lihat nih. T-nya tuh ini nih, ya. Jadi kita lihat dulu ya. N1 adalah jumlah sampel dari populasi 1, ini kebetulan sama ya, 3 semua. N2-nya juga 3, N3-nya juga 3 ya. Lalu T1-nya. Kalau kita lihat di sini. T1-nya T ini didapatkan dari jumlahnya nih ya, jumlahnya nih kan penghasilan per hari rata-rata pedagang. Jadi 7 tambah 8 tambah 6 sama dengan 21. T2-nya 9, 8 tambah 7 sama dengan 24. Lalu T3-nya di ronde ini 9 tambah 6 tambah 6 sama dengan 21 second. Ya, harusnya sama ya. Ini adalah T. Maka kita masukin ke dalam rumus nih ya. Jadi sigma TI kuadrat dibagi dengan N1 adalah, kita lihat dulu masing-masing T-nya berapa? 21 ya, dikuadratkan dibagi 3. Ini kebetulan N-nya sama semua ya, 3. Lalu 24 dapat dari sini nih, dikuadratkan dibagi dengan 3 ya. Lalu yang terakhir 21 dapat dari sini, dikuadratkan dibagi dengan 3. Ya, ini dalam kurung. Dikurangi dengan T dikuadratin ya. Yang membedakan adalah gini guys, kalau TI sama NI adalah per masing-masing populasinya. Ya, Anda jumlahkan, lalu Anda bagi juga per masing-masing. Sedangkan kalau T sama N doang, ini adalah jumlah keseluruhannya. Ya, jadi kita ambil contoh. Ini T dikuadratkan, yang namanya T adalah jumlah dari semua TI. Jadi kalau saya ambil di sini ya, 21 tambah 24 tambah 21 sama dengan 66. Nah, hasilnya 66 baru dikuadratkan. Lalu N adalah jumlah semuanya ya. N1 3 ditambah N2 3 ditambah N3 3. Jadi 9 totalnya. Gitu ya. Lalu didapatkan hasil 486 dikurangi 484 sama dengan 2. Ini SSB-nya. Oke, sudah bisa cari ini MSB ya. Jadi SSB-nya 2 dibagi dengan K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, sekarang kita ke MSW. MSW didapatkan dari SSW ya, sum of square within dibagi dengan N minus K. Ya, jadi N ini adalah jumlah sampelnya, lalu K adalah populasinya. Ya, jumlah populasinya. Oke, kita lihat SSW-nya sudah bisa didapat belum? Belum ya. Kita harus cari dulu. Nih, masukin ke rumus ini. Ya, jadi sigma xi kuadrat, x itu lo jumlah, bukan jumlah. Jadi per masing-masing datanya ini nih kamu jumlahin nih guys, kamu jumlahin, kamu kuadratin dulu, Anda kuadratin kok pakai kamu, Anda kuadratin dulu baru Anda jumlahin ya. Ini kan x, data yang ada di dalamnya namanya x ya. Lalu dikurangi dengan sigma ti kuadrat dibagi dengan n. Nah ini sama dengan ini ya. Nih datanya sama dengan ini ya. Oke.
Baik, yuk kita lihat yuk. Sigma X kuadrat, jadi ini semua dijumlahin nih. Jadi 7 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 9 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 7 kuadrat, tambah 9 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Jumlahin semua. Ya. Lalu dikurangi dengan ini. Ini juga tadi sudah kita cari ya. Didapatkan 496 dikurangi 486 sama dengan 10. Oke, sudah dapat SSW-nya, kita bisa cari MSW. SSW 10 dibagi dengan N-nya 9 dikurang dengan K-nya 3. Ya, jadi 10 bagi 6. Begitu. Ya, oke, baik. Bisa langsung dicari sih 10 bagi 6 berapa ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa di sini tiba-tiba begini. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumus F hitung. MSB ya, mean square between dibagi dengan mean square within. Mean square between-nya adalah 1 ya. Ini dapat di sini ya, 1. Lalu mean square within-nya adalah 10/6. Sama dengan 0,6. Monggo dicek silakan. Ya. Oke, baik sudah dapat. Masukin ke dalam analisisnya. Ya, nilai hitungnya atau F hitungnya adalah 0,6. Begitu ya. Nah, sekarang dibuat keputusannya. Keputusannya bagaimana? Ya, keputusannya adalah menerima H0. Oke, benar po Bu. Kita lihat dulu di sini ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa gue harus butuh gambar, ya digambar aja ya. Nggak usah ragu. Ya, daripada kamu merasa bahwa nggak yakin ya. Oke, dibuat dulu kurvanya. 5,14 nilai kritisnya adalah di sini ya. Lalu 0,6 nilai F hitungnya adalah kira-kira di sinilah. Ini kan 0,6 ya. Gitu. Maka berada di daerah penerimaan H0. Ingat nih, yang ekornya adalah penolakan H0 ya, yang sebelum ekornya ya, itu adalah penerimaan H0 atau paling gampang, jika F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar daripada F tabelnya atau F kritisnya, maka H0 ditolak. Gampangnya begitu ya. Oke. Maka kesimpulannya adalah menerima H0. Kenapa? Karena nilai hitung sebesar 0,6 lebih kecil dibandingkan nilai kritis sebesar 5,41. Ya, jadi baik H0-nya diterima nih ya. C, tak nonet C biar enak nih. H0-nya diterima, oke. H alternatifnya ditolak ya, dicoret gini ya. Maka kesimpulannya sama toh. Tidak terdapat perbedaan rata-rata per hari antara pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde. Ya, atau bisa dibuat begini. Rata-rata penjualan ya antara pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde adalah sama. Bisa buat kayak gitu. Terserah mau pakai yang mana. Ya, oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya hidup Anda dipermudah dengan adanya output. Nah, kalau udah saya tampilin output begini nanti di soal artinya adalah Anda nggak perlu hitung manual ya guys ya. Anda tidak perlu menghitung manual. Yang Anda cari biasanya hanya nilai kritisnya saja ya. Oke, ini misalnya dengan menggunakan SPSS kalau kita lihat ya. Langsung saja lihat di F hitungnya. Nih, di posisi dilihat yang kolom yang ada F hitungnya. Di sini adalah 0,6. Nah, ini adalah F hitungnya. Ya, langsung masukin saja ke analisis. Lalu kalau misalnya menggunakan MS Excel, wah ini lebih mudah lagi hidup Anda. Kenapa? Karena Anda langsung dapat dua-duanya, F hitung dan juga F kritis. F hitungnya berada di sini 0,6. F kritisnya berada di sini 5,14. Sama kan dengan tadi? Sama. Ya, jadi semudah itu. Oke. Selanjutnya, nih guys, saya mau memberitahu bahwa selain menggunakan, kalau tadi kita membuat keputusan, kita kan kita membandingkan antara nilai hitung dan juga nilai kritisnya ya atau nilai tabelnya, ya. Nah, ada satu cara lagi yang memudahkan hidup Anda tanpa Anda harus menghitung F hitungnya tadi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menguji menggunakan nilai probabilitas. Sorry saya typo di sini. Jadi menggunakan nilai probabilitas Anda bandingkan dengan tingkat signifikansinya. Ya, oke, baik. Saya bacakan dulu, tapi nanti habis ini slide-nya saya buat lebih mudah. Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan hasil hitung komputer tersebut di atas dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan besarnya tingkat signifikansi alfa yang digunakan dalam pengujian. Jika nilai probabilitas atau p-value-nya lebih kecil daripada alfa yang digunakan,
maka keputusannya adalah menolak H0. Sebaliknya, bukan sebaliknya nih, sebaliknya. Jika nilai probabilitas lebih besar dibandingkan dengan alfa yang digunakan, maka keputusannya adalah menerima H0. Ya. Hasil perhitungan yang tadi nih ya, nilai probabilitasnya adalah 0,5787 ya. Lalu alfa yang digunakan adalah 5%. Dapat dari mana, Bu? Soal tadi loh, disoalkan alfanya pakai 5%, ya. Dengan demikian keputusannya dalam pengujian ini adalah menerima H0. Kesimpulannya dalam pengujian ini adalah tidak terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde, ya. Ibu, saya pusing. Ayo kita buat lebih mudah. Jadi misalnya loh ya, nanti saya kasih soal. One way ANOVA atau two way ANOVA. Bu, saya mau membuat hidup saya lebih mudah. Boleh nggak saya pakai nilai probabilitas saja tanpa saya harus ngitung F hitung? Bisa, boleh. Kayak gini caranya. Rumusan hipotesisnya masih sama. Tuh, sama tuh. Kagak ada yang beda. Sama nih. Ya. Nah, nilai kritisnya nggak perlu cari tabel. Nggak perlu. Pakai tingkat signifikansi. Diganti pakai tingkat signifikansi. Dalam kasus ini tadi ya, soal tadi adalah 5%. Pakai 5%. Nggak usah cari tabel lagi. Ya. Lalu nilai hitungnya diganti dengan nilai probabilitas. Jadi kita membandingkan antara 5% sama nilai probabilitasnya ini. Ya. Dalam kasus ini memiliki nilai 0,5787. Dapat dari mana, Bu? Ibu jangan mengadi-adi, Ibu. Saya nggak mau diadi-adi. Nah, ini dia nih. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada di sini? Oke, kita lihat. Untuk melihat p-value atau nilai probabilitasnya, ini output apa namanya? Excel. Oke, p-value-nya 0,578. Nah, sama kan 0,578 ya. Kalau SPSS-nya, Bu. Oke. Nah, dia. Oh, alah, bulat-bulatnya di sini. Nah, tingkat signifikansinya untuk SPSS berada di sini. 0,579 ini sebenarnya sama aja ya. Ini hanya dibulatkan saja ya. Jadi sekali lagi ini kalau SPSS lihatnya adalah di SIG. Nih, SIG. Ini adalah nilai probabilitas. Sedangkan di Excel lihatnya di p-value-nya. 0,578. Sama kan? Sama. Nah, gitu. Oke, masukkan ke analisis. Nih, 0,5787 atau 0,579 terserah kamu mau pakai yang mana ya. Oke, setelah itu dibandingin kriteria keputusannya adalah seperti ini. Jika nilai probabilitas lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi, ini kenapa saya jadi typo lagi, maka menerima H0. Tetapi jika nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi, maka menolak H0. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, untuk kasus ini nilai probabilitasnya adalah 0,5787. Nah, nilainya lebih besar dibandingkan nilai signifikansinya 0,05, maka H0 diterima. Ya, ingat nih nilai probabilitasnya adalah 0,578, nilai signifikansinya adalah 0,05, maka menerima H0. Gitu ya. Jadi semudah itu. Oke, saya lanjutkan. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata per hari antara pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde. Karena kan H0-nya diterima, hak alternatifnya ditolak. Ya, boleh pakai ini, boleh pakai F hitung tadi. Bu, kalau saya mau membuat hidup saya lebih mudah pakai ini boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, ini nilai signifikansi ya. Saya agak typo nih. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Tadi one way ANOVA, sekarang two way ANOVA. Kalau one way ANOVA tadi hanya ada satu populasi sebagai pembedanya. Nah, kita lihat di sini. Two way ANOVA membandingkan rata dua atau lebih populasi. Tujuannya adalah menguji beda lebih dari dua rata-rata populasi disebabkan oleh dua sumber perbedaan atau treatment. Jadi treatmentnya ada dua, nggak cuma berdasarkan kalau tadi profesi ya, tidak hanya berdasarkan profesi saja, ya. Oke, syaratnya adalah data harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ya. Lalu sampel independen terhadap sampel yang lainnya. Jadi independen satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya sumber perbedaan dimasukkan sebagai kategori kolom dan baris, ya. Jadi ada kolom dan baris. Dan populasi memiliki standar deviasi yang sama, ya. Nah, two-way ANOVA dibagi lagi menjadi dua, without interaction sama with interaction. Kalau without interaction hipotesisnya ada dua. Ya, kalau mau di breakdownkan lagi H0 HA-nya ya menjadi 4. Sedangkan untuk yang with interaction itu nanti hipotesisnya ada 3. Kalau dipasangin ya menjadi 6 akhirnya, ya. Jadi ada yang without interaction, ada yang with interaction. Oke. Kita masuk dulu yang two way ANOVA without interaction. Langkah-langkahnya sama nih, ya. Nih, ini yang tadi saya bilang.
Hipotesisnya ada 2 sebenarnya. Nih H01 sama H02 atau kalau mau dibahas pasangnya berarti jadi 4 ya. Rumusan hipotesisnya H01 tidak terdapat perbedaan bersumber pada treatment kolom. Lalu alternatif 1 terdapat perbedaan bersumber dari treatment kolom. Yang ini sama, yang ini beda gitu. Lalu H02 ya, yang membedakan adalah yang tadi kolom sekarang baris. H02 tidak terdapat perbedaan bersumber dari treatment baris, sedangkan H alternatif 2-nya terdapat perbedaan bersumber dari treatment baris. Ya, jadi kolom dan baris gitu. Diperhatikan baik-baik ya. Nilai kritisnya juga ada 2, F1 tabel sama F2 tabel. Nilai hitungnya juga ada 2, F1 hitung sama F2 hitung. Keputusannya sama dengan tadi. F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, maka menerima H0 dan sebaliknya. Ya, sama dengan tadi ya. Oke, dan kesimpulannya jangan lupa. Oke, saya lanjutkan. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji dugaan bahwa terdapat perbedaan penghasilan rata-rata antara pedagang bakso, sate, dan ronde di Yogyakarta. Ketiga kelompok pedagang tersebut dibedakan lagi berdasarkan lokasi operasinya. Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Masing-masing lokasi diambil satu pedagang secara random. Ya, tabel berikut ini berisi data yang diperoleh dari suatu observasi. Masing-masing lokasi digunakan satu orang pedagang sebagai sampel yang dipilih secara random. Lalu pertanyaannya, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah 1. Terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari ketika pedagang tersebut yang bersumber pada perbedaan profesi? Lalu yang kedua, terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari ketika pedagang tersebut yang bersumber pada perbedaan lokasi. Ya, jadi yang profesi ini adalah bakso, sate, dan ronde. Lalu yang lokasi ini Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Nah, yang membedakan dengan tadi di One Way Anova yang pembedanya hanya bakso, sate, dan ronde. Ya, jadi berdasarkan profesi saja. Sedangkan untuk yang Two Way Anova dibagi lagi nih berdasarkan lokasi juga Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dan ini tanpa interaksi. Ya, tanpa interaksi. Kenapa? Karena hanya pengen ngukur apakah terdapat perbedaan penghasilan antara profesi, ya itu yang pertama, dan yang kedua berdasarkan lokasi. Nanti kalau interaction ada lagi tambah 3 berdasarkan profesi dan lokasi. Jadi 1 gitu ya. Oke, kita lihat. Rumusan hipotesisnya. H01. Tidak terdapat perbedaan bersumber pada profesi. H alternatifnya terdapat perbedaan bersumber dari perbedaan profesi ini yang H01 sama H alternatif satunya. H02-nya berdasarkan lokasi, H alternatif 2-nya juga berdasarkan lokasi. Jadi seperti ini ya. Lalu nilai kritisnya kita lihat dulu. Nilai kritisnya nih rumusnya menjadi agak sedikit berbeda ya guys untuk perbedaan profesi. Nah, profesi kan kolom, sedangkan lokasi kan baris. Benar apa Bu? Yuk kita cek. Nih. Ya, ini kan kolom nih. Ini profesi. Lokasi baris, ya. Jadi kolom and then row. Ya, ingat-ingat itu. Oke, baik. Untuk DF pembeda kolom, ya. Kolom ini kan profesi nih. Rumusnya adalah K-1 titik koma B-1 ya. Lalu dikali K-1. Oke. V1 V2 ini V1, ini V2-nya. Oke, baik. V1-nya untuk perbedaan kolom atau profesi. K-nya tadi ada 3 ya. Dapat dari mana Bu? Ketiga ini dapat dari sini loh. Bakso, sate, dan ronde. Jadi kan 3 nih ya. Lalu kalau K2-nya kan Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Jadi ada 4 di sini ya. Oke, saya balikin lagi. Oke, baik. Sorry, bukan K tadi baris ya. Tak ulangi lagi biar teman-teman tahu. K ini bakso, sate, dan ronde. Ya, B itu adalah baris Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. K adalah kolom bakso, sate, dan ronde. B adalah baris Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Ya, baik. Yuk kita masukkan. Untuk DF pembeda kolom atau profesi K-1, 3-1, titik koma, 4-1 ya. 4 ini adalah sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat dulu, saya ulangi sekali lagi deh ya. Jadi kalau untuk DF pembeda kolom atau profesi, rumusnya adalah K-1 untuk mencari V1-nya ya. Jadi K-1, 3-1 ya di sini. Dapatnya adalah 2.
Lalu untuk mencari V2-nya adalah dalam kurung B-1 dikali K-1. Tadi B-nya adalah barisnya 4 ya. Jadi 4 minus 1 dikali dengan 3 minus 1 ya. Jadi didapatkan untuk B-1 di sini 3 ya, lalu 3 minus 1 ini 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Jadi nanti carinya di tabel F 5% karena kita pakai 5%, V1-nya 2, V2-nya 6 ya. Lalu di F pembeda baris ya, row-nya lokasi kebetulan di sini rumusnya adalah B-1 ya. B-1 ini dimasukkan saja langsung 4 minus 1 sama dengan 3 ya di sini. 3 nih V1-nya ya. Untuk V2-nya didapatkan dari B-1 dikali K-1. B minusnya ini kan sama nih. Ini kan sama nih, atas sama bawah nih sama nih ya. Jadi langsung saja kalau nggak mau mikir lagi berarti artinya B-1 tadi adalah 4 minus 1, lalu K-1 adalah 3 minus 1 ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Sama nih. V2-nya akan selalu sama ya. Yang membedakan adalah V1-nya. Untuk kolom untuk pembeda kolom profesi menjadi DF-nya 2,6 ya, sedangkan yang DF pembeda baris atau lokasinya menjadi 3,26 ya. Oke, baik. Yuk dicari yuk. Bu, aku penasaran. Oke, baik kita lihat. V1-nya 2, V2-nya 6. Kita lihat di sini. Ditemukan untuk nilai F tabel yang pertama adalah 5,14 ya. Langsung dicari untuk F tabel yang kedua atau nilai kritis yang kedua. Kan V2-nya sama nih 6 nih. Yang membedakan adalah V1-nya adalah 3. Ya, tinggal ditarik aja nih di sini nih ya. 4,76 ya. Jadi F tabel yang pertama adalah 5,14. F tabel yang kedua adalah 4,76 ya. Masukin deh. Oke, baik nih ya. Biar nggak bingung deh tak balikin dulu nih. Nih ya. Jadi untuk yang F1-nya pembeda kolomnya atau profesinya adalah 5,14. Lalu F2-nya yang berdasarkan pembeda lokasinya adalah 4,76 ya, didapatkan dari sini. Oke, baik. Selanjutnya nilai F hitungnya. F hitung 1 dan F hitung 2 ya. F1 untuk profesi, F2 untuk lokasi. Dapatnya dari mana Ibu? Ya bisa sih pakai rumus, tapi saya ingin mempermudah hidup Anda. Saya menampilkan hasil output perhitungan untuk Excel dan juga SPSS ya. Kalau nanti ditunjukkan Excel, yang pertama kali Anda lihat adalah langsung di bawah ANOVA ya. Lalu ada source of variation-nya, row adalah barisnya, kolom adalah kolomnya ya. Ini cuman hati-hati nih. Kenapa? Karena tadi kita sebenarnya agak kebalik. Jadi Anda nanti bukan agak kebalik ya kan ya. Tak balikin dulu nih. Oke, kita lihat ini. Ini kan perbedaan profesi. Profesi ini kan kolom, lokasi ini kan baris. Sekali lagi, profesi ini kan kolom, lokasi adalah baris. Sedangkan di sini ya, di perhitungan Excel, data pertama adalah baris dulu ya. Nih lihat nih. Jadi jangan kebalik nanti masukin ya. Data pertama adalah baris ya. Jadi nilai F tabel untuk baris atau F2-nya adalah 0,27, sedangkan untuk kolom atau F1-nya adalah 5,78. Ya. Lalu kalau pakai Excel, kita juga bisa langsung lihat F kritisnya. Nih, jadi F tabel untuk yang 2 ya, F tabel 2 4,76, F tabel 1 adalah 5,14 ya. Langsung dimasukin aja nih 5,78 dan 0,27. Cek lagi benar nggak? Nih, benar ya. Tuh dia ya. Jadi ini jadi F2, ini F1-nya. Karena ini baris, ini kolom ya. Masukin. Tuh ya. Oke, baik. Sekarang kriteria pengambilan keputusannya. Sorry, ini ada lagi SPSS. Kalau nanti Anda ditampilkan SPSS ya, yang Anda lihat adalah nilai F-nya nih ya. Oke, nih nilai F-nya langsung kelihatan di sini ya. Nah, sedangkan kalau SPSS kita nggak akan kebalik. Kenapa? Karena kita berdasarkan langsung kelihatan bahwa kalau berdasarkan kolom adalah profesi, lalu lokasi ada di sini. Ini profesi, ini lokasi ya. Tidak berdasarkan row atau kolom, tapi langsung pakai nama profesi dan lokasi ya. Jadi F1-nya adalah 5,78 dan F2-nya adalah 0,268 atau 0,27 kalau mau dibuletin boleh, monggo ya. Oke. Baik, nah dimasukin kan ke sini nih, sama aja tuh 5,78, 0,27 ya. Lalu keputusannya. Keputusannya adalah untuk yang pertama ya, untuk hipotesis yang pertama kita lihat di sini, F hitungnya adalah 5,78 nih ya. Lalu F tabelnya adalah 5,14 ya. Karena
nilai F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel, maka H0-nya ditolak, H0 ditolak. Ya. Sedangkan yang kedua, F hitungnya 0,27 nih. Ya. Lalu F tabelnya 4,76, sorry 4,76 ya. Lebih besar. Jadi F hitung, sorry ini bukan lebih besar, ini lebih kecil ya. Ini saya salah simbol nih ya. Lebih kecil, sebentar tak benerin dulu. Oke, biar gampang. 0,47 biar teman-teman nggak bingung di sini. Bentar ya. Tak share screen lagi. Nih. Baik. Nih. Jadi F hitungnya 0,27 lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya 4,76 ya, maka menerima H0. Ya, oke. Untuk yang pertama, karena H0-nya ditolak ya, ini kan yang pertama ini kan H0-nya ditolak nih, ini ditolak, maka kita bacanya yang ini. Ya. Ya, kalau H0-nya ditolak maka alternatif yang diterima ya, maka yang menjadi kesimpulan adalah ini. Ya, terdapat perbedaan rata-rata bersumber dari perbedaan profesi. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, H0 diterima. Nih, H0 diterima, ya. Maka H0-nya diterima, ini yang dicoret. Ya, kesimpulannya untuk hipotesis yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata yang bersumber pada perbedaan lokasi. Gitu, ya. Oke, ini kenapa tidak saya besarin? Nih, dia nih. Oke, ya, jadi seperti itu. Baik, jadi yang kesimpulan yang pertama, tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber dari perbedaan profesi. Dan yang kedua, tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber dari perbedaan lokasi. Ya, jadi memang hasilnya bisa berbeda seperti itu. Ya. Baik, pertanyaannya adalah, bisakah mengambil keputusan dengan menggunakan perbandingan tingkat signifikansi dengan nilai probabilitas dengan 2 ANOVA? Bisa. Bisa ya, sangat bisa sekali. Ya, jadi Anda cuma tinggal lihat nilai probabilitasnya di p-value ya di masing-masing F1 sama F2-nya. Bisa kok itu ya. Oke. Lalu selanjutnya two way ANOVA yang dengan interaksi. Kalau tadi kan without interaction, sekarang with interaction ya. Nah, ciri-cirinya adalah menguji hipotesis 2 atau lebih rata-rata. Dalam pengujian ini menggunakan 2 sumber perbedaan sama ya sebenarnya. Kalau tadi berdasarkan profesi dan lokasi kita juga pakai itu ditambah 1 nih ya. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan perbedaan rata-rata yang bersumber dari interaksi antara 2 sumber perbedaan. Ya, jadi selain perbedaan kita nanti ada 3 hipotesis ya. Hipotesis pertama berdasarkan profesi, hipotesis kedua berdasarkan lokasi, hipotesis yang ketiga berdasarkan interaksi antara profesi dan juga lokasi. Gitu yang membedakan ya. Ini tahap-tahapannya. Tuh, ini yang tadi saya maksud. Ya, jadi ada 3 pasang hipotesis. Yang pertama kita menguji perbedaan kolom, yang kedua adalah perbedaan baris ya. Lalu yang ketiga berdasarkan interaksi antara kolom dan baris. Gitu. H0-nya pasti tidak terdapat perbedaan, H alternatifnya pasti terdapat perbedaan. Gitu ya. Baik, lalu ada 3 nilai kritis juga F tabelnya, ada 3, F1, F2, F3, nilai hitungnya juga ada 3, lalu keputusan dan kesimpulan sama sebenarnya ya. Contoh kasusnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan penghasilan rata-rata pedagang bakso, sate, dan ronde di Yogyakarta. Semua pedagang yang menjadi objek penelitian, pedagang bakso, sate, dan ronde dikelompokkan ke dalam 4 lokasi. Misalnya beroperasi di Depok, Kalasan, Melati, dan Berbah. Wah, rumah saya nih Kalasan. Ya. Setiap lokasi misalnya digunakan 3 pedagang untuk setiap kelompok pedagang. Ya. Tabelnya di halaman berikut nanti dulu ya. Nah, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah 1. Terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari ke 3 pedagang tersebut yang bersumber pada perbedaan profesi, ke hipotesis satunya. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari ke 3 pedagang tersebut yang bersumber dari perbedaan lokasi, itu hipotesis yang kedua. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan penghasilan rata-rata per hari ketiga pedagang tersebut yang bersumber dari interaksi antara perbedaan profesi dan perbedaan lokasi. Itu hipotesis yang ketiga. Ya, oke, ini contohnya nih. Ini berdasarkan profesi bakso, sate, dan ronde. Ini berdasarkan lokasi Depok, Kalasan, Melati, dan Berbah. Ya, lalu
per masing-masing ini ada 3 sampel nih. Jadi Depok ada 3 sampel ya. Depok bakso, Depok sate, Depok ronde semuanya ada 3 sampel lah, intinya seperti itu ya. Jadi semua lokasi dan semua profesi ada 3 sampel ya. Oke. Penyelesaiannya dibuat rumusan hipotesis nih yang tadi saya bilang. Jadi ada 3 pasang atau kalau mau dijumlah berarti 6. Ya, jadi H01-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber pada perbedaan profesi, nih, lokasi dan interaksi antara perbedaan profesi dan perbedaan lokasi. Hal alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata yang bersumber pada profesi, lokasi dan interaksinya. Oke, ya. Selanjutnya nilai kritis. Nilai kritis tak keluarin dulu ya karena rumusnya tambah satu lagi nih. Oke, rumus yang pertama DF pembeda kolom atau profesi rumusnya sama dengan tadi K-1 titik 2 ya. Tambah KB sih di sini ya. Jadi KB ya dikali N-1 ya. Sorry, ini agak sedikit berbeda. Jadi K kali B lalu dikali dalam kurung N-1. Sedangkan DF pembeda barisnya atau lokasi dalam kurung B-1 ini cari V1-nya ya, titik koma K kali B dikali dalam kurung N-1. Nah, DF pembeda kolom dan barisnya, nah ini agak panjang tapi nggak susah kok ya. Jadi V1-nya didapatkan dari K-1 dikali B-1, titik koma V2-nya didapat dari K kali B dalam kurung N-1. Ya, oke baik kita lihat yuk. DF pembeda kolom dan profesi dulu di sini. K-1 nih 3-1, lalu KB-nya 3 dikali 4 ya. K itu kolom, B itu baris, jangan lupa ya. Tadi kalau K-nya itu kolomnya itu ada berdasarkan pembeda profesi ya. Sate apa sih tadi, sate, ronde dan sebentar kok saya tiba-tiba lupa. Opo tadi bakso, sate dan ronde. Nah, bakso, sate dan ronde ya. Bakso, sate dan ronde ya, itu kan ada 3. Lalu lokasinya tadi juga dibagi menjadi 3 ya. Depok, Kalasan, Melati, Berbah kalau nggak salah tadi. Nah, itu juga dibagi 4 ya. Jadi Depok, Kalasan, Melati, Berbah itu di 4. Jadi barisnya adalah 4 ya. Oke, baik. Jadi K-nya adalah 3, B-nya adalah 4 ya. Lalu dikali dalam kurung 3-1. 3 kali 4 12 dikali 3-1 2 ya. Jadi 12 kali 2 sama dengan 24 untuk V2-nya. V1-nya 2, V2-nya 24 ya. Oke, baik. Lalu DF pembeda barisnya atau lokasi. Ya, yang pertama adalah rumusnya adalah B-1, tadi jumlah barisnya ya. Itu 4 -1 sama dengan 3 di sini ya. Lalu V2-nya kalau mau dicari lagi boleh tapi sama aja ya, 24 di sini ya. Tadi saya sudah bilang pasti V2-nya sama ya. Lalu DF pembeda kolom dan baris berdasarkan interaksinya profesi dan lokasi ya. Rumusnya adalah K-1 dikali B-1. K-1-nya berarti 3-1 sama dengan 2 dikali B-1. 4 kurang 1 sama dengan 3 ya. Jadi 2 dikali 3 V1-nya jadi 6. Tuh ya. Lalu V2-nya sama aja nih, 24. Sama aja ya. Jadi nanti kita cari di 24. Oke, baik. Sebentar nih, biasanya saya nampilin kolomnya. Bentar ya. Nah, bentar ya. Ini maksud saya ya. Jadi saya sudah nyiapin. Untuk mencari nilai tabel atau nilai kritis yang pertama, DF-nya 2,24, yang kedua adalah 3,24 dan yang ketiga ya yang berdasarkan interaksi 6,224 ya. Oke, 24-nya sama nih. Saya sudah tunjukkan 24-nya sama. Yang membedakan adalah untuk F1-nya di sini 2 ya, lalu untuk F2-nya adalah 3, untuk F3-nya adalah 6 ya. 2, 24, 3,4. Nilai kritis yang pertama atau nilai tabel yang pertama. Nilai yang tabel yang kedua 3,01. Nilai tabel yang ketiga atau F3-nya adalah 2,51. 2,51 ya. Jadi kita sudah dapat gitu cara carinya ya. Jok langsung dimasukin. Masukin kemana Bu? Ya masukin ke sini dong. 3,4, 3,01, 2,51 ya. Jadi semudah itu. Oke. Tak lanjutin lagi. Nilai hitung. Nilai hitungnya dapat dari mana Bu? Saya mempermudah hidup Anda. Nih dia nih ya.
Ini kalau datanya pakai MX Excel ya, sampel, kolom sama interaction. Sampel ini adalah row atau baris, kolom ini adalah kolom, interaksi itu adalah interaction ya. Ini untuk hipotesis 2, ini untuk hipotesis 1, ini untuk hipotesis 3. Ya, jadi jangan kebalik nih ya. Dan kalau kita pakai Excel, kita juga bisa lihat F-sheet-nya atau F kritisnya, F tabelnya ya. Tapi kita sudah cari tadi, kita lihat aja F hitungnya dulu ya. F hitungnya dapat dilihat dari nilai F-nya ya. Untuk F2 adalah 1,079, F1-nya adalah 0,333, F3-nya adalah 0,206 ya. Oke. Nah, kalau kita pakai SPSS, lihatnya juga di nilai F-nya. Tuh, nilai F ya. Tapi enaknya di sini langsung pakai nama nih, profesi, lokasi, lalu interaksi, profesi plus lokasi ya. Jadi F1-nya 0,333, F2-nya 1,079 dan F3-nya interaksi 0,206 ya. Masukin ke analisisnya. Oke, baik. Mana nih? Ini dia nih. Jadi F1-nya 0,33, F2-nya 1,079 dan F3-nya 0,206 ya. Jadi semudah itu. Oke. Keputusannya ingat kalau F hitung di sini oke. Sebentar. Ini simbolnya masih salah. Tak benerin dulu ya. F hitungnya kan kurang dari semua, maka diterima ini. Pantesan tadi saya ada yang ini. Sebentar. Kurang dari. Nah. Oke. Kita lanjutkan ya. Beda simbol nanti keputusannya juga salah soalnya ya. Keputusannya semuanya diterima nih H0-nya ya. Kenapa? Karena semua nilai hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabelnya ya. Oke, kita uji yuk. F hitung yang pertama adalah 0,33 nih, 0,33 nih. Dibandingkan dengan F tabelnya 3,4. Ya, terus kecilan ini dong F hitung ya. Jadi F hitungnya lebih kecil dibandingkan F tabel, maka H0-nya diterima ya. Lalu untuk hipotesis yang kedua, F hitungnya 1,79. 1,079, sorry, 1,079. F tabelnya 3,01. Ya, lebih kecil kan? Nah, maka menerima H0 ya. Lalu yang ketiga, ya ini uji yang ketiga bukan yang C ini, kenapa tiba-tiba jadi C di sini ya. Udah ngantuk nih kayaknya saya nih pas buat nih. Oke, yang C kita lihat di sini ya. Yang C tadi berdasarkan interaksi ya, berdasarkan interaksi F hitung yang ketiga adalah 0,206, F tabelnya 2,51 ya, maka lebih kecil. F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya, maka H0 diterima ya, H0 diterima. Oke, baik. Analisisnya kita lihat di sini. Kesimpulannya adalah karena H0-nya semua diterima ya berarti kan nggak ada perbedaan semua ya. Jadi tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber pada perbedaan profesi, lalu tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber pada perbedaan lokasi, dan tidak terdapat perbedaan rata-rata bersumber interaksi antara perbedaan profesi dan perbedaan lokasi. Karena apa? Karena semuanya H0-nya diterima. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa nggak Bu mengambil keputusan dengan menggunakan perbandingan tingkat signifikansi dengan nilai probabilitas untuk 2 ANOVA ini? Bisa. Sekali lagi, bisa. Dengan lihat apa? Oke, kalau saya bisa tunjukkan. Mana tadi hasil perhitungannya? Nih. Jadi teman-teman lihat aja nih tingkat signifikansinya. Tuh, lihat di tingkat signifikansinya. Kita bandingkan ini adalah nilai probabilitasnya. Jadi kalau di SPSS ini adalah nilai probabilitasnya. Tak cek lagi kalau di Excel pakai p-value-nya. Tuh, pakai p-value-nya. Tuh, ya. Kita membandingkan ini dengan tingkat signifikansi yang kita pakai berapa? 5%. Gitu, ya. Bisa. Jadi Anda tetap bisa menggunakan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi untuk membuat keputusan apakah H0 diterima atau ditolak. Begitu. Baik, sudah selesai ya untuk pembahasan hari ini. Semoga mudah dimengerti. Kalau teman-teman ada yang tidak mengerti, silahkan langsung kontak saya ya. Terima kasih.